syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan rahmatnya kita bisa hadir bersama-sama pada malam ini di suasana Agustusan ya. Karena bulan ini adalah bulan perayaan kemerdekaan Indonesia. Semoga kehadiran Bapak Ibu kita semua di rumah Allah ini, di Masjid Multazam ini membawa manfaat dan membawakan kebaikan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Sholawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita senantiasa bersolawat kepada beliau. Yang paling penting mari kita teladani kehidupan beliau, akhlak beliau dengan kita praktekkan dalam keseharian kita. Dan semoga kita nanti ini semua adalah hamba-hamba Allah yang diperkenankan oleh Allah bersama Nabi Muhammad, mengikuti beliau masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Kemerdekaan itu bagi kita umat Islam itu sangat penting. Ibu-ibu bisa bayangkan, bahwa bisa bayangkan ketika kita tidak merdeka di negeri kita sendiri, kita ingin beraktivitas tidak bisa, kita ingin menjalankan syariat agama kita tidak bisa. Saya beri contoh sederhana aja. Kalau kita baca sejarah, itu haji, gelar haji itu ada peran Belanda di dalam. Kenapa? Karena memang Belanda sengaja ya memberikan nama haji di depan nama-nama orang yang pulang haji itu untuk menandai bahwa orang tersebut adalah orang yang pernah keluar negeri, pernah ke tanah suci. Ditandai oleh, sehingga namanya itu dicantumkan haji. Kenapa begitu? Karena ternyata, dan itu fakta sejarah, orang-orang yang menunaikan ibadah haji saat itu di zaman masa Belanda itu, penjajahan Belanda, itu adalah orang-orang yang menjadi tokoh perlawanan di Indonesia ini melawan Belanda, karena mendapatkan informasi di Arab Saudi, ketemu kan haji itu kan semacam muktamar akbar ya, ketemu seluruh bangsa. Bangsa pun dijajah, iya, yang menjajah Belanda, iya, ayo lakukan perlawanan, kami juga melawan. Karena waktu itu Asia, Afrika ya, itu dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda. Itu negara-negara yang menjajah itu, Jerman, Italia, semua menjajah. Jadi Asia, Afrika itu udah dikapling-kapling gitu Bapak. Kita Indonesia ini dikapling oleh Belanda. Beberapa negara lain seperti Suriname itu juga dikapling oleh Belanda gitu kan. Prancis juga di Asia Tenggara ini dia ngapling misalnya Vietnam ya. Amerika mengkapling, sebelumnya Spanyol diteruskannya di Filipina, sebelumnya Spanyol, habis itu diteruskan oleh Amerika. Malaysia, Inggris, jajah hampir semua. Di Afrika juga seperti itu. Mesir dijajah oleh Inggris, Palestina dijajah oleh Inggris. Ya. Jadi negara-negara Islam saat itu dan beberapa negara yang non-Islam sekalipun, termasuk India dan yang mayoritas Hindu saat itu dijajah oleh bangsa Eropa. Dan betapa enaknya ketika kita dijajah itu. Ya. Nah, orang-orang yang haji itu mendapat inspirasi dari situ. Maka muncullah perlawanan dari ulama-ulama yang pulang dari haji itu. Makanya banyak kiai-kiai dari pesantren yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda saat itu. Nah, kita bicara tentang kemerdekaan itu, betapa kemerdekaan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Bahkan orang yang pula yang harus kita lakukan dengan kemerdekaan itu, Bapak Ibu. Nah, ini saya akan jelaskan. Ada paling tidak 3 hal yang bisa kita lakukan dengan kemerdekaan tersebut. Yang pertama,
yaitu kita mensyukuri kemerdekaan itu. Saya tanya Bapak Ibu, kita bersyukur betul kita merdeka? Bersyukur ya. Kalau kita dijajah terus enggak enak Bapak Ibu. Ya, kita ditindas. Orang-orang yang terjajah itu adalah orang yang ditindas. Nah, kita terhindar dari itu. Sekarang kita sudah merdeka. Apa yang harus kita lakukan? Kita bersyukur. Makanya Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya surat Ibrahim ayat 7 itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur dengan nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, niscaya nikmat itu aku tambah. Makanya bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat itu? Isilah kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif. Kita sudah merdeka, sekarang beribadah. Tidak ada larangan kita untuk beribadah di tempat tinggal kita. Kita sekarang merdeka untuk pengen memiliki atau punya hajat untuk ini, itu sudah merdeka. Kita sekarang kemana-mana, tidak ada yang perlu kita khawatirkan dan takutkan. Semua itu sudah bisa kita dapatkan. Kita sekarang merdeka, bisa belajar, mengaji dan segala macam sesuai dengan kegiatan kita, itu juga kita dapatkan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah dengan mensyukuri semuanya. Makanya hakikat kita nanti itu refleksi kemerdekaan itu, kalau kita di Jogja ini dan di daerah lain kita lakukan tirakatan itu, tujuannya itu apa ya? Mensyukuri nikmat kemerdekaan itu, karena dengan kemerdekaan itulah kita bisa seperti ini. Itu yang pertama Bapak Ibu. Lalu yang kedua, bagaimana cara memaknai kemerdekaan itu adalah mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif. Ya. Mengisi dan hal yang positif itu bagaimana Bapak Ibu? Generasi-generasi muda sekarang jadilah generasi-generasi yang tekun dalam belajarnya, membangun nanti bangsa ini menjadi bangsa yang hebat, yang disegani. Isi kemerdekaan itu dengan akhlak yang baik. Jangan kita nodai perjuangan para pahlawan kita dulu itu dengan perbuatan-perbuatan yang merugikan kita sendiri. Si kemerdekaan itu dengan hal-hal yang baik. Akan sedih para pejuang kita dulu ketika mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk republik ini. Ternyata setelah merdeka, orang-orang yang meneruskannya, generasi penerusnya, justru merusak kemerdekaan itu dengan hal-hal yang negatif. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga, yang terakhir, memaknai kemerdekaan itu adalah dengan merawat kemerdekaan itu sepenuh hati. Kita rawat. Kalau kita sudah merdeka, jangan sampai lagi kita itu dijajah. Sekarang kita secara militer tidak dijajah oleh siapa-siapa Bapak Ibu. Tapi secara kebudayaan kita terjajah enggak? Terjajah. Jangan kaget anak-anak Bapak Ibu itu sudah terjajah oleh K-pop ya. Korean pop, gaya-gaya Korea. Sinetron Indonesia enggak begitu laku. Dulu kita lihat Azab Kubur laris banget itu. Sekarang itu Korea. Iya kan? Azab suami yang berselingkuh. Itu. Azab istri yang pokoknya serem-serem gitulah gitu ya. Sekarang nontonnya itu drama Korea, drakor. Drama Cina, dracin gitu kan. Dramatis. Jadi itu budaya mereka menyerangnya. Jadi kalau dalam istilah bahasa Arabnya itu ghazwatul fikr. Jadi perang pemikiran, dan mereka sudah menjajah kita. Orang Indonesia kan rambut kita hitam. Kenapa tidak ngecat pirang? Orang itu pengen rambutnya hitam kok, londo itu pengen rambutnya hitam. Kita tuh bagus rambut kita. Orang Indonesia jangankan hitam, jangankan pirang. Saya sering lihat anak muda warna rambutnya hijau. Betul loh Pak, merah begitu. Banyak kan kita lihat anak muda sekarang nggak terima dia dengan rambutnya sudah bagus seperti itu. Kita sudah bagus sawo matang itu. Kita kadang-kadang nggak menerima kenyataan yang Allah sudah berikan kepada kita.
Coba dari segi pola hidup itu juga dijajah kita Bapak Ibu. Merawat kemerdekaan itu bukanlah hal yang mudah. Kita memang tidak terjajah secara militer. Itu yang beli itu. Nah, sudah selesai ya? Sekarang pakai kode ya Pak Tejo. Ini red code ini ya, kode merah ini. Ya, jadi kita harus merawat kemerdekaan itu dengan cara yang baik. Nah, saya menutup pengajian ini dengan diskusi dari Allah. Qala Allah Ta'ala, ya bena Adam innaka ma dzakartani syakartani wa iza ma nasitani kafartani. Rawi Tabrani dari Abi Hurairah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, disampaikan oleh Rasulullah melalui Allah tentunya, wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingat aku berarti engkau mensyukuri aku, dan apabila engkau melupakan aku berarti engkau telah mendurhakai. Nah, ini hadis qudsi ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita mendapatkan nikmat kemerdekaan itu kita syukuri. Ketika kita mendapatkan nikmat kemerdekaan itu kita isi dengan hal-hal yang baik. Ketika kita mendapatkan kemerdekaan itu kita rawat dengan baik semua itu, karena semua itu ternyata adalah nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Dan Allah mengatakan kalau kita syukuri semua itu, Allah senantiasa akan mengingat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga semua kita sehat selalu ya. Di momen ini juga saya mengucapkan selamat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga kita merdeka melakukan segala sesuatu hal yang positif, dan semoga kita senantiasa semua orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.